Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, suatu wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan juga bakti kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita memasuki ibadah kita akan mendengarkan seputar berita Smyrna. Selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-287 Minggu 11 April 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Lalu silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Yang berikutnya, jam doa akan diadakan pada hari Rabu 14 April 2021 pada pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing, dan silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna juga. Kelas baptisan sudah dimulai awal April. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bersiap diri untuk mengikutinya, silahkan mendaftar melalui panitia upacara gereja, Ibu Nawang, dan panitia keanggotaan Bapak Beni. Laporan kegiatan ibadah raya Minggu 28 Maret 110 orang, jam doa 31 Maret 48 orang, sekolah minggu 28 Maret 21 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Resil Heavenly Setiadi pada tanggal 11 April, Ibu Dwi Apriani pada tanggal 13 April, Ibu Sri Kusdiarti 14 April, dan Bapak Niru Prayogi pada tanggal 18 April. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengambil waktu sejenak dan kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat yang kelima. Mari kita masuk di dalam doa, kita satukan hati kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kesempatan kami untuk bersekutu, meskipun secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakkan kami sehingga kami pantas untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Semuanya ini ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kudengar suara merdu Tuhanku, di tengah taman yang teduh, persekutuan yang terlukiskan, menghibur hatiku. Kita angkat satu pujian dalam taman. Bertemu
Doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Tuhan, yang di dalamnya ada harapan, permintaan, dan pujian. Di pagi hari ini, mari kita panjatkan harapan kita, permintaan kita, dan pujian kita melalui doa syafaat yang akan dipimpin Pendeta Petrus Murgiharjo. Mari bersama-sama kita menundukkan kepala kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami bersama-sama menundukkan hati dan hidup kami untuk datang kepadamu, seraya menaikkan pujian dan syukur kami yang sebesar-besarnya, mengingat akan cintamu, kasihmu, perbuatanmu yang ajaib, yang selalu menyertai kehidupan kami sekalian. Kesempatan di pagi ini kami ingin mengakui akan semua dosa dan pelanggaran kami. Dosa-dosa yang kami lakukan melalui tutur kata kami, melalui tingkah laku kami, hati dan hidup kami, bahkan motivasi kami yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui pengampunan-Mu di pagi ini, kami dilayakkan dan diizinkan Tuhan untuk datang kepadamu melalui syafaat kami di pagi hari ini. Bapa di surga, tak henti-hentinya kami ingin bersyukur kepada Tuhan, karena kekuatan, kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami sekalian, sehingga kami bisa menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk bisa kami gunakan melakukan semua aktivitas pekerjaan, kegiatan kami, dan bahkan pelayanan serta pengabdian kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami sadar, jikalau kami masih ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena cinta-Mu dan kasih-Mu yang menyertai kami sekalian sampai pada hari ini. Bapa, kami bersyukur oleh karena segala kecukupan yang Tuhan berikan, penyertaan dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami, bahkan setiap hasil-hasil dari pekerjaan-pekerjaan kami. Sesungguhnya ini juga merupakan tanda berkat Tuhan atas kami sekalian. Oleh sebab itu kami ingin bergantung mutlak kepada Tuhan atas kehidupan kami, menyadari akan semua keterbatasan dan kekurangan, bahkan ketidakberdayaan kami. Kami ingin hanya bersandar kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan, dan bahkan keberhasilan dalam kehidupan kami sekalian. Hamba ingin menyerahkan keluarga besar Smyrna dengan kesibukannya masing-masing. Yang bekerja Tuhan berkatilah, yang belajar Tuhan berkatilah, bahkan yang berada di rumah untuk mengerjakan tugas-tugas rumah juga Tuhan berkatilah. Anak-anak kami yang masih dalam perjuangan untuk menyelesaikan studinya masing-masing, juga Tuhan akan menyertai dan memimpin mereka sekalian, sehingga anak-anak kami sukses di dunia pendidikan mereka masing-masing. Segala keperluan, kebutuhan, dan bahkan rencana ke depan untuk melanjutkan belajarnya juga ada dalam perencanaan dan juga kehendak Tuhan. Berkatilah keluarga besar Smyrna dengan kekuatan kesehatan, kesehatian, kesatuan, semangat yang tinggi untuk tetap melayani dan mengabdi dengan setia kepada Tuhan. Berkatilah pelayanan yang terjadi di Smyrna, berkatilah personel-personel yang terpanggil untuk melayani Tuhan, dan bahkan berkatilah seluruh jemaat Smyrna yang sudah dengan setia mengikuti pelayanan yang ada di Smyrna. Kiranya kasih dan setiamu itulah yang akan menjadikan kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan bahkan sadar akan semua tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya dan sebagai anggota gereja. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk para simpatisan Smyrna yang mengikuti ibadah dan pelayanan kami di tempatnya masing-masing yang berjauhan dengan kami. Dimanapun mereka berada, kiranya kasih setia Tuhan juga akan menyertai mereka dan bahkan berkat-Mu akan melingkupi mereka sekalian. Berkatilah saat-saat Smyrna ingin mengembangkan diri, maju ke depan,
kami mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Dan biarlah keluarga besar Smyrna boleh bergandengan tangan untuk mengembangkan sayap pelayanan kami, sehingga Smyrna semakin hari semakin besar dan nama Tuhan juga semakin dimuliakan melalui Smyrna. Kami bersyukur buat lingkungan yang ada di sekitar kami, tetangga kanan kiri kami yang begitu mendukung kami. Oleh sebab itu hamba ingin berdoa kepada Tuhan, menyerahkan mereka, kiranya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Pemerintah desa, pemerintah setempat juga akan memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan melalui Smyrna. Oleh sebab itu berkatilah mereka juga. Terima kasih Bapa, kami mengingatkan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara ini dari berbagai macam ancaman, baik itu pandemi yang belum berakhir, bencana alam yang terus ada. Kiranya kasih dan setiamu juga boleh melingkupi bangsa kami, sehingga bangsa kami atas seizin Tuhan boleh terbebas dari semua ancaman-ancaman yang ingin meruntuhkan bangsa kami, baik melalui bencana alam atau melalui gerakan-gerakan tertentu yang mencoba untuk mengacaukan bangsa kami. Kuasa-Mu dan kasih-Mu itulah yang mampu untuk menjadi kekuatan kami sekalian, terlebih pemerintah kami, supaya pemerintah kami boleh membawa kami semuanya untuk hidup benar sesuai dengan tatanan yang ada di negeri kami, dan biarlah seluruh masyarakat Indonesia pun menyadari hal yang sama, supaya mereka sadar diri bahwa kami berada dalam satu bingkai yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga gabungan Gereja Baptis Indonesia dengan pelayanannya masing-masing, baik di yayasan, di lembaga, maupun di Badan Pengurus Nasional dan Badan Pengurus Daerah. Kiranya keluarga besar gabungan Gereja Baptis Indonesia diberkati Tuhan dengan limpahnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau mendengarkan doa kami pada pagi ini. Kami yakin oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya kepada kita. Syukur, ucapan syukur di pagi hari ini akan kita ungkapkan melalui persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan kita, tetapi untuk mempersiapkannya kita angkat satu pujian syukur. Dari hatiku, syukur dari hatiku pada Allah yang kudus. Syukur Dia memberikan putranya. Kini yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah dikuatkan,
Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur karena di kesempatan ini, di tengah-tengah ibadah kami ini, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini menjadi dupa yang harum dan bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita telah memuliakan nama Tuhan, kita telah memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dan di saat yang indah ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan Pendeta Petrus Mugiharjo dengan judul Berpusat pada Allah. Tetapi untuk mempersiapkan firman ini, kita akan mengangkat satu pujian, Pandanglah pada Yesus. Lelah dan kacau jiwamu, semua gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatku, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama untuk menyiapkan diri dan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena pagi ini kami bersiap diri untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan dan penjelasannya. Memohon kuasa Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian, supaya firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah melalui hari-hari istimewa kita, Jumat Agung dan juga Paskah. Dan kesempatan pada pagi ini kita akan kembali kepada perenungan kita tentang kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-5 saya mengambil judul berpusat pada Allah, atau dalam bahasa menterengnya itu adalah teosentris. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah yang terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Bapak Ibu saya kasihi, kalau Bapak Ibu pernah membaca sebuah artikel atau pernah mendengar satu istilah. Istilah itu adalah ex atau ex nihilo. Ex nihilo. Ungkapan ex nihilo adalah ungkapan bahasa Latin yang diterjemahkan dari kata ketiadaan. Jadi arti kata ex nihilo itu adalah ketiadaan. Jadi ungkapan penciptaan ex nihilo merujuk kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu yang dimulai dari ketiadaan. Sekali lagi, istilah atau ungkapan penciptaan ex nihilo mengandung makna yaitu Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Allah menciptakan segala sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Allah menciptakan segala sesuatu dimulai dari tidak ada sama sekali. Sebelum penciptaan tidak ada apa-apa. Allah tidak menciptakan alam semesta dari bahan yang lainnya. Sekali lagi, Allah menciptakan alam semesta ini, Dia ciptakan, menurut paham ex nihilo adalah diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Dimulai dari ketiadaan. Sehingga Allah sungguh-sungguh menjadikan hal yang baru. Namanya adalah alam semesta. Alam semesta ada oleh karena perintah Allah. Alam semesta ada oleh karena perintah ilahi. Dan tidak disusun atau dibuat dari materi yang sudah ada. Sekali lagi ya, Allah menciptakan alam semesta ini melalui perintah Dia, melalui firman Dia, melalui firman ilahi. Dan alam semesta ini tidak disusun dari materi yang sudah ada. Meskipun manusia mempunyai daya kreativitas yang tinggi, namun untuk membangun sesuatu, ia membutuhkan bahan baku, ia membutuhkan materi. Tetapi Allah tidak dihalangi oleh keterbatasan bahan baku. Oleh karena Allah mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang kosong menjadi ada. Dari ketiadaan menjadi ada. Dari yang nihil menjadi ada. Mari kita lihat dasar teosentris dari fakta Alkitab. Yang bagian pertama adalah
Perhatikan kata pada mulanya. Di Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya di situ sesungguhnya penulis ingin menuntun pemahaman kita pada suatu waktu atau pada sesuatu sebelum ada waktu. Masuk pada suatu wilayah yang tidak bisa terselami, yang tidak bisa dimengerti dari masa kekekalan dan tidak ada kata yang tepat yang bisa dipakai untuk mengemukakan sesuatu tersebut atau mengemukakan keadaan tersebut. Jadi kata pada mulanya di situ dalam bahasa aslinya itu tidak ada artikelnya, artinya tidak ada titik awalnya. Penulis begitu sulit untuk menerjemahkan, penulis begitu sulit untuk menyampaikan bahwa pada mulanya yang dimulai sebelum ada waktu, yaitu di masa kekekalan, Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan itu pada mulanya? Kita tidak pernah tahu oleh karena waktu belum ada. Penulis tidak memberikan tanggal tertentu dari kata mulanya. Dan kisahnya merujuk ke masa sebelum peristiwa-peristiwa yang ada pada tanggalnya. Dan sebab itu tidak pernah bisa dimengerti, bahkan ilmuwan manapun tidak pernah bisa menemukan kapan tanggalnya alam semesta ini dibuat oleh Tuhan. Kapan waktunya dengan pasti alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebelum ada waktu, sebelum ada batasan waktu. Tetapi alam semesta diciptakan pada mulanya, yaitu pada saat waktu, pada masa kekekalan yang tidak pernah seorang pun tahu. Yang sesungguhnya itu menunjukkan bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha tahu. Allah kita itu yang menciptakan langit dan bumi itu. Mempunyai kuasa di atas segala-galanya yang tidak pernah bisa terselami oleh kehidupan, pemikiran, dan juga pemahaman manusia. Dan sebab itu Bapak Ibu sekalian, dari kata pada mulanya, sesungguhnya ini menggambarkan dan menunjukkan kepada kita betapa kita tidak bersyukur punya Tuhan, punya Allah yang maha segala-galanya, punya Allah yang berkuasa yang tidak pernah terbataskan, punya Allah yang maha hadir yang tidak pernah bisa terselami oleh manusia, punya Allah yang tidak ada duanya. Dan nanti kita akan tahu Allah itulah yang kita kenal pada masa ini, Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Yang kedua, kata menciptakan. Allah menciptakan. Menarik Bapak Ibu sekalian, oleh karena kata Allah diciptakan, Allah dituliskan dalam kata Elohim, di mana kata Elohim akhiran im itu menunjukkan bahwa pribadi atau yang disebutkan pada kata Elohim itu adalah jamak. Menarik ya? Allah dituliskan di sana adalah Allah yang jamak. Meskipun di dalam pemahaman kita tetap kita pahami sebagai Allah yang esa, Allah yang tunggal. Tapi pada saat Allah menciptakan, Allah di situ dituliskan pada kata Elohim yang menunjukkan Allah yang jamak. Kata yang umum untuk Allah, kata Elohim, baik dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahkan bahasa Arab, yang berbentuk jamak, tetapi dipakai dengan kata kerja tunggal. Wah, ini yang menarik. Allah kita sungguh Allah yang tidak terselami, yang tidak bisa masuk ke dalam pemahaman manusia, oleh karena keterbatasan pemikiran manusia. Sehingga Allah yang jamak itu mengerjakan sesuatu dengan predikat, dengan kata kerja yang tunggal. Allah yang satu, Allah yang jamak itu tetapi mengerjakan sesuatu dengan kata kerja tunggal. Kita tidak pernah bisa memahami dengan tuntas bagaimana Allah yang jamak itu adalah satu. Kita tidak pernah bisa memahami dengan sempurna bagaimana Allah yang jamak itu Allah yang esa. Dan sesungguhnya itu merupakan kedahsyatan dan kehebatan Allah kita. Nah, mengapa ditulis jamak? Saya yakin penulis ingin
memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang ditunjukkan dengan kata jamak, tetapi dalam kata kerja tunggal, ingin menunjukkan betapa kehebatan Allah kita, betapa hebatnya Allah kita, betapa perkasanya Allah kita, punya martabat yang luar biasa dan kemuliaan yang tidak terbatas. Di dalam yang esa ini terpadu segala kuasa kekekalan dan ketidakterbatasan. Jadi kita tidak perlu khawatir atau tidak perlu sedih atau tidak perlu merasa kurang kalau kita tidak bisa memahami bagaimana mungkin Allah yang jamak itu tetapi juga tunggal. Ya, bagaimana Allah yang ditulis pada kata Elohim, im itu jamak, menunjukkan jamak, mestinya Allahnya ada beberapa, tetapi dinyatakan kepada ketunggalannya Allah. Dinyatakan dengan keesaannya Tuhan. Dan sungguhnya penulis ingin menyampaikan bahwa ini loh Allahmu. Ini loh Allah kita, Allah yang begitu luar biasa, yang tidak pernah terselami oleh akal manusia. Sekali lagi, mestinya kita bersyukur, punya Allah yang tidak terselami. Atau mungkin dalam bahasa sederhananya, saya akan berkata, marilah kita bersyukur karena Allah kita, Allah yang tidak masuk akal. Jangan merasa khawatir, jangan merasa tertuduh, jangan merasa terkucilkan, jangan merasa sedih kalau disebutkan bahwa Allah kita tidak masuk akal. Dan saya mau katakan bahwa kita harus bersyukur punya Allah yang tidak masuk akal. Karena kalau Allah itu bisa diakal, kalau Allah itu masuk dalam akal kita, pasti dia bukan Allah. Karena Allah berada di atas akal kita. Akal manusia tidak mungkin bisa memahami tuntas siapa itu Allah sesungguhnya. Bapak yang saya kasihi, mari kita perhatikan kata menciptakan. Kata menciptakan diambil dari kata bara dalam bahasa Ibrani. Adalah merupakan kata kerja, tetapi kata kerja ini hanya bisa dikenakan kepada Tuhan. Kata kerja bara hanya bisa dipakai atau dikenakan untuk Allah saja. Yang tadi saya katakan bahwa kata bara itu akan menunjukkan bahwa Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sehingga kata menciptakan yang diambil kata bara itu hanya bisa diperuntukkan untuk Allah. Tidak bisa digunakan untuk manusia. Jadi kalau misalnya manusia menciptakan alat sesuatu, manusia menciptakan alat tertentu, maka kata menciptakan itu tidak bisa menggunakan kata bara. Oleh karena apa? Oleh karena kata bara menunjukkan bahwa Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Materinya belum ada, bahannya belum ada, perlengkapannya belum ada, dan menjadi ada. Sedangkan manusia membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Materinya ada, bahannya ada, bahan bakunya ada, dan seterusnya. Sehingga kata bara itu hanya bisa digunakan oleh Allah saja atau untuk Allah saja. Dan kita bersyukur melalui ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta ini sungguh-sungguh diciptakan. Allah bara, Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, terpujilah dia. Manusia bahkan malaikat tidak mungkin mencapai kuasa itu. Kata bara, kata menciptakan itu. Manusia bahkan malaikat tidak mungkin mencapai kuasa seperti itu. Sebab kata ini menggambarkan mujizat yang sempurna. Kuasa yang sempurna, kuasa yang tertinggi untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang Allah miliki dan sesuatu yang sama sekali baru dijadikan oleh Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, inilah keberadaan Allah kita. Betapa kita tidak bersyukur punya Allah yang seperti itu. Sehingga ada lagu ya, meskipun lagu ini digugat oleh beberapa orang. Allah mana seperti Allahku, Tuhan mana seperti Tuhanku. Berapa ada Allah? Mungkin lagu ini menunjukkan bahwa ada orang yang percaya kepada Allah-Allah yang lain kecuali Allah kita. Ada orang yang menolak Allah kita dan percaya kepada Allah lain.
Sehingga pencipta lagu ini berkata, Allah mana yang seperti Allahku? Tuhan mana yang seperti Tuhanku? Tidak pernah ada Allah, tidak pernah ada Tuhan yang seperti Allah dan Tuhanku. Allah menciptakan dari kata bara yang hanya sekali lagi dipakai, dikenakan untuk Allah saja. Malaikat sekalipun tidak pernah bisa memiliki kuasa yang seperti itu. Dengan kuasa yang tertinggi, Ia menciptakan sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kekuatan kuasanya Tuhan. Apa yang diciptakan? Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini penulis memfokuskan perhatiannya pada seluruh wilayah bumi. Baik yang ada di atas, baik yang ada di bawah, baik yang ada di sekelilingnya. Di dalam frase ini dia mencakup alam semesta yang sudah lengkap. Allah menciptakan dengan kuasanya, dengan mujizatnya, dengan kekuatannya, menciptakan alam semesta ini, baik yang ada di atas, tengah, dan bawah, bahkan di sekelilingnya, dengan lengkap dan sempurna. Itu artinya tidak pernah ada penciptaan berikutnya. Tidak pernah ada penciptaan yang lain yang akan menyempurnakan alam semesta ini. Tidak pernah ada penciptaan yang lain yang melengkapkan alam semesta ini. Sehingga ketika manusia dengan perkembangan ilmu dan teknologinya mampu menciptakan sesuatu, sesungguhnya itu bukan melengkapkan dari alam semesta yang sudah sempurna ini. Tetapi dia menciptakan, pasti tidak menggunakan kata bara, dia menghasilkan sesuatu, dia membentuk sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Dan puji Tuhan, haleluya, karena alam semesta yang sudah lengkap, yang sudah sempurna itu dipercayakan kepada kita manusia untuk mengelolanya. Bapak Ibu saya kasihi, lepas dari itu semuanya, meskipun itu ada teori kabut, di mana alam semesta terdiri dari kabut yang berputar, yang waktunya sangat lama, yang kemudian dengan kecepatan yang begitu tinggi, maka kabut itu kemudian terbelah atau dalam bahasa Jawanya itu muncrat, terjadilah planet-planet yang lain dan sambil terus berputar. Tidak pernah ilmuwan juga menemukan di mana atau kapan kabut itu ada. Tetapi jelas Alkitab mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. Apapun teorinya, kita meyakini bahwa alam semesta terjadi oleh karena kuasa kebesaran Tuhan. Lalu apa manfaatnya bagi kita? Apa implikasinya bagi kita tentang kebenaran ini? Mari kita lihat. Yang pertama, karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Manusia dan alam tidak berdiri sendiri, tetapi menerima keberadaan dan kelangsungannya dari Dia. Wah, ini kebenaran yang harus kita pahami, saudara. Saya tidak tahu bagaimana sikap orang-orang yang ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Apakah hidupnya bisa bergantung kepada Tuhan? Apakah hidupnya bisa tergantung pada situasi, kondisi alam sekitarnya? Saya tidak tahu pasti. Tetapi yang jelas kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan kita tidak pernah bisa berdiri sendiri karena keberlangsungan kita itu menerima keberadaan dan kelangsungan yang dari Tuhan. Sangat disayangkan kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan. Yang pertama. Sangat disayangkan yang kedua kalau ada orang yang tidak mau bergantung kepada Tuhan. Dan sangat disayangkan kalau ada orang yang tidak mau setia kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta ini, yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas atas alam semesta dan apa yang ada di dalamnya termasuk kita manusia. Oleh sebab itu, implikasinya adalah mari kita bergantung kepada Tuhan.
karena kita tidak mampu berdiri sendiri tanpa Tuhan. Terlalu sombong kalau ada manusia tidak membutuhkan Tuhan. Terlalu sombong kalau manusia tidak mau mengandalkan Tuhan. Mengandalkan uangnya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kekuatannya, dan tidak mengandalkan Tuhan. Saya berkata sungguh terlalu. Yang kedua, seluruh keberadaan dan hidup adalah baik jika terkait secara benar dengan Tuhan dan hanya kepadanya bersandar. Segala sesuatunya akan baik. Kejadiannya akan baik, peristiwanya akan baik, pengalamannya akan baik, hidupnya akan baik, dan bahkan berkatnya akan baik pada saat manusia menyadari bahwa dia tidak bisa berdiri sendiri, kemudian dia hanya bergantung kepada Tuhan, lalu hidupnya dikaitkan dengan Tuhan. Berapa banyak orang di muka bumi ini yang tidak mau mengkaitkan hidupnya dengan Tuhan, tetapi hidupnya dikaitkan dengan hartanya, hidupnya dikaitkan dengan kedudukannya, hidupnya dikaitkan dengan pangkat dan derajatnya, hidupnya dikaitkan dengan hal yang sifatnya duniawi. Tetapi berbahagialah orang-orang percaya yang hidupnya dikaitkan dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang direncanakan, apapun yang dipikirkan, mari kita kaitkan itu dengan Tuhan. Pekerjaan kita kaitkan dengan Tuhan. Studi kita kaitkan dengan Tuhan. Masa depan kita kaitkan dengan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, mari kita kaitkan dengan Tuhan. Dan ketika itu dikaitkan dengan Tuhan, maka keberadaan hidup ini akan baik adanya. Ayub mengkaitkan nasibnya, hidupnya bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang dia alami, dia pandang baik. Meskipun secara lahiriah, dia begitu menderita. Coba bayangkan, kalau Ayub mengkaitkan dengan duniawinya, pasti Ayub akan menjadi orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Pasti Ayub akan memberontak kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Ayub memberikan teladan luar biasa. Dia mengkaitkan segala sesuatunya dengan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita kaitkan hidup kita dengan Tuhan. Apapun permasalahannya, apapun pergumulannya, apapun persoalannya, bahkan apapun yang kita harapkan dan kita cita-citakan, mari kita kaitkan dengan Tuhan. Maka akan terjadi baik adanya. Yang ketiga, seluruh hidup dan ciptaan dapat penuh makna dan arti dalam kenyataannya. Apa implikasinya jika Tuhan adalah pencipta langit dan bumi? Apa implikasinya kalau Tuhan itu maha kuasa yang mempunyai kekuasaan atas alam semesta ini yang tiada batasnya dan tiada bandingnya? Maka seluruh hidup manusia, bahkan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai ciptaan Tuhan, menjadi hidup yang penuh dengan makna dan hidup yang penuh dengan arti di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang putus asa kemudian mengakhiri hidupnya, merasa bahwa hidupnya tiada berarti. Merasa bahwa hidupnya tidak ada manfaatnya apa-apa. Sesungguhnya dia lupa akan kekuasaan dan kuatnya Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu kasih adanya. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang percaya. Sehingga sangat-sangat disayangkan atau mungkin dipertanyakan imannya kalau ada orang percaya yang kemudian putus asa. Kalau ada orang percaya yang kemudian tidak ada harapan. Karena apa? Karena ketika kita bergantung kepada Tuhan dan mengkaitkan segala sesuatunya dengan Tuhan, maka baik adanya. Sehingga hidup kita ini penuh dengan arti dan hidup kita ini penuh dengan makna. Yang terakhir, Allah memiliki hak berdaulat atas seluruh ciptaan karena Dia penciptanya. Kita sadar, saudara, kita sebagai ciptaannya Tuhan, kita sadar kita adalah orang, pribadi, manusia yang ada dalam rancangan Tuhan ketika kita akan ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu manusia dikatakan sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan membentuk manusia,
maka hasil karya Tuhan yaitu manusia. Dilihatnya lah bahwa manusia itu sungguh amat baik. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Manusia diciptakan seturut dengan citranya Tuhan. Sehingga manusia disebut sebagai mahkota ciptaan Tuhan. Dan lebih dari itu, manusia disebut sebagai puisinya Tuhan. Manusia sebagai poema, puisinya Tuhan. Kebanggaannya Tuhan. Kepuasannya Tuhan pada saat menciptakan manusia. Pertanyaan saya adalah, kalau manusia sebagai mahkota ciptaan Tuhan, kalau kita sebagai mahkota ciptaan Tuhan, kalau kita sebagai manusia kebanggaannya Tuhan, pertanyaan saya adalah, apakah sungguh-sungguh hidup kita ini membanggakan Tuhan? Sekali lagi ya, manusia diciptakan sebagai mahkota ciptaan Tuhan, kita sebagai mahkota ciptaan Tuhan, sebagai orang pribadi manusia kebanggaan Tuhan, pertanyaan saya adalah, sungguhkah kita membanggakan Tuhan? Hidup kita membanggakan Tuhan, perkataan kita membanggakan Tuhan, pelayanan kita membanggakan Tuhan, pengabdian kita membanggakan Tuhan, pelayanan, pengabdian, kesetiaan, dan hal-hal yang rohani, semuanya membanggakan Tuhan. Keluarga saya membanggakan Tuhan, cita-cita saya membanggakan Tuhan, masa depan saya membanggakan Tuhan, segala sesuatu yang saya pikirkan membanggakan Tuhan. Sungguhkah itu terjadi? Atau justru yang terjadi sebaliknya adalah berulang kali kita mengecewakan hati Tuhan. Kalau kita masih mengecewakan Tuhan, kesetiaan kita mengecewakan Tuhan, hidup kita mengecewakan Tuhan, perkataan kita mengecewakan Tuhan, perbuatan kita mengecewakan Tuhan, itu artinya bahwa hidup kita belum berpusat kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kembali kepada Tuhan. Mari hidup kita pusatkan kepada Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh memaknai kehidupan sebagai seorang percaya. Dan kita kembali kepada manusia citra Allah. Manusia yang membanggakan Tuhan. Mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang percaya yang membanggakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, mengingatkan kepada kami sekalian bahwa hidup kami harus berpusat kepada Tuhan. Segala tindak tanduk kami, perkataan kami, perbuatan kami, pola pikir kami, motivasi, dan seluruh kehidupan kami harus berpusat kepadamu. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, dan apapun yang kami pikirkan, sungguh-sungguh membanggakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan bila firman-Mu hari ini memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak yang saya kasihi, mari kita responi kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama meresponinya dengan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kalau kita mau berpusat kepada Tuhan, mari kita memusatkan mata dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Kita mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Mari Bapak sekalian, kita katakan kepada Tuhan, mataku tertuju padamu. Tidak pernah
pernah bisa kita berkenan kepada Tuhan kalau hidup kita tidak kita serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu. Mohonlah bimbingan Tuhan. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Mari kita ikuti Tuhan. Ku mau mengikuti, ikutilah kehendak Tuhan, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu saya kasihi, bagaimanakah kita bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kita bisa membanggakan Tuhan? Lagu ini mendorong kepada kita sekalian. Mari tataplah Tuhan. Pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga semua tingkah laku kita, semua perkataan kita, bahkan sifat dan watak kita akan berpusat kepada Tuhan, akan mencerminkan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Padamu kami bersyukur oleh karena ibadah kami hari ini boleh berlangsung dengan baik. Bimbingan dan serta-Mu itulah yang menjadikan ibadah kami hari ini boleh berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa, kami siap mengakhiri ibadah kami hari ini dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, bukalah hati dan hidup-Mu dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Kiranya kasih setia-Nya dan damai sejahtera-Nya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita mengambil waktu teduh kita berdoa kepada Tuhan dan kita bersyukur Tuhan memberkati.